Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana dari Program Studi Seni Pertunjukan Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apresiasi seni menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif atau peka terhadap segi-segi estetikanya. Apresiasi dapat diartikan berbagai pengalaman antara seniman atau perupa dan juga penikmat karya. Bahkan, menikmati karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali. Kemudian kegiatan apresiasi seni berarti upaya memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahannya, serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Dalam mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk suatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetikanya, seseorang diharapkan mampu menikmati dan menilai karya tersebut dengan semestinya. Ada dua fungsi kegiatan apresiasi seni, yaitu meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus mencintai kepada sesama manusia. Hubungannya dengan kegiatan mental manusia, yaitu penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan. Apresiasi seni mempunyai manfaat besar bagi ketahanan dan keutuhan budaya Indonesia. Melalui apresiasi kesenian Indonesia, seseorang dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Dalam pembelajaran seni di sekolah, kegiatan apresiasi digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran seni. Melalui kegiatan apresiasi, seseorang dapat belajar untuk memahami dan menghargai karya seni. Implementasi kegiatan apresiasi seni untuk menghargai berbagai perbedaan yang dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kepedulian terhadap karya seni dan warisan budaya bangsa lainnya, dan dapat ditumbuhkan dengan pembelajaran apresiasi ini. Selanjutnya itu pengertian kritik dalam seni, yang diartikan sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penciptanya. Hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan yang menanggapi suatu karya seni. Kemudian perbedaan antara apresiasi dan kritik ada pada fokus. Fokus kritik seni lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami apresiasi. Kemudian, beranjak pada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan perbincangkan berbagai hal terkait karya seni tersebut. Di dalam dunia pendidikan, kegiatan kritik dapat digunakan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran seni. Kekurangan pada sebuah karya dapat dijadikan bahan analisis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar tentang seni. Jenis-jenis apresiasi secara umum yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, apresiasi empatik, di mana apresiasi empatik ini adalah penghargaan yang menilai kualitas karya seni dan sastra terbatas pada hasil tangkapan indera. Ini tentang pikiran dan perasaan penghargaan atau apresiasi dari sebuah karya seni yang dapat diterima secara sensual. Kemudian yang kedua yaitu apresiasi estetis. Apresiasi estetis ini adalah kegiatan untuk menghargai sebuah karya seni dengan memberikan pengamatan dan apresiasi yang mendalam. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah drama musikal di sebuah teater, perlu untuk melakukan pengamatan yang baik sehingga jelas kepada siapapun penghargaan estetika disampaikan. Selanjutnya yaitu apresiasi kritik. Apresiasi kritik ini adalah penilaian yang bertujuan untuk menganalisis karya seni dan menarik kesimpulan kritis dari temuan pemirsa. Teknik apresiasi kritis dapat dilakukan
dengan mengamati objek secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, pencarian bakat seperti Indonesia Idol membutuhkan pengetahuan menyeluruh di mana setiap tampilan bakat berfungsi untuk mengekspresikan penghargaan atas kritik kepada seseorang yang menampilkan bakat. Setelah dari jenis-jenis macam-macam tadi, selanjutnya itu manfaat apresiasi. Manfaat apresiasi orang lain atas pekerjaannya akan memengaruhi individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat apresiasi jika diterapkan dengan benar. Yang pertama, agar kita memahami seni dari berbagai sisi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kecintaan akan seni dan sesama manusia. Yang ketiga, menjadi sarana pendidikan, hiburan, empati, dan hal-hal lainnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan dan mengembangkan karya seni menjadi lebih baik di masa depannya. Setelah itu bagian subbab yaitu tujuan apresiasi. Apa tujuan apresiasi kepada orang lain? Secara umum, tujuan apresiasi adalah untuk mendidik masyarakat agar mereka tahu apa, bagaimana, dan untuk alasan apa sebuah karya seni ini telah diciptakan. Dengan cara ini, orang dapat menghargai karya dan mengembangkan nilai estetika dari karya seni orang lain. Selain itu, tujuan apresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengevaluasi dan mengembangkan nilai estetika seni. Yang kedua, kemampuan untuk membuat kemampuan berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga yaitu menyempurnakan keindahan seni. Setelah tadi sudah dibacakan, adapun proses pengapresiasi, di mana meliputi yang pertama, mengamati merupakan suatu bentuk melihat dan memperhatikan dengan teliti. Yang kedua, menghayati adalah cara merasakan sesuatu atau mengamati karya seni secara mendalam. Yang ketiga yaitu mengerti berarti mengetahui dan memahami sesuatu. Yang keempat yaitu menanggapi adalah bentuk tindakan yang digunakan seseorang untuk merekam sesuatu yang telah dibahas. Yang kelima yaitu menilai berarti menyeimbangkan kegiatan yang menghubungkan satu hal dengan hal lain. Yang keenam, implementasi adalah penerapan dari suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu menghargai merupakan meliputi evaluasi objek karya seni dan penyerahan kontribusi. Kemudian saya akan membacakan beberapa macam kritik. Yang pertama adalah kritik keilmuan. Kritik ilmuwan merupakan sebuah kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi suatu karya seni. Kritik jenis ini biasanya disampaikan oleh kritikus ternama yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni. Kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para penulis karya ilmiah lain atau kolektor, kurator, galeri, dan institusi seni lainnya. Yang kedua yaitu kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan sebagai lembaga-lembaga pendidikan seni rupa untuk meningkatkan kualitas karya seni rupa yang dihasilkan. Kritik jenis kependidikan biasanya digunakan oleh pengajar bidang ilmu seni dalam mata pelajaran pendidikan seni. Sekian pembahasan tentang apa pengertian apresiasi seni, jenis-jenisnya, dan juga pengertian kritik seni serta jenis-jenisnya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang kritik tari kecak dari Dewata Bali. Untuk deskripsinya adalah, kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali
yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh para lelaki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan serta lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak yang mengangkat kedua tangan serta menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun, kecak berasal dari ritual Sang Hyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar. Melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur yang kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Sekian dari deskripsi saya, kemudian ada analisis formal. Ragam gerak tarian kecak merupakan gerak stilasi yang menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Para penarinya umumnya merupakan para lelaki, dan dalam pementasannya, para lelaki yang menari biasanya menggunakan kain bermotif kotak-kotak dan berwarna merah dan putih. Iringan musik yang dalam tarian kecak bersumber dari puluhan pria yang menyuarakan cak-cak. Kelebihan pada pertunjukan tari tersebut adalah kesan sakral dan memiliki nilai mistis yang tinggi. Namun, para penyajinya pun terkadang mengucapkan suara cak tidak kompak sehingga mengurangi keindahan dan kesakralan dari tari kecak yang dipentaskan. Untuk interpretasi, simbol busana yang ditampilkan oleh para penari kecak dalam menyajikan tarian kecak menggunakan kain bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih. Kain ini merupakan kain khas dari daerah Bali yang konon dipercaya memiliki kekuatan magis. Kostum untuk penari utamanya yaitu Anoman, yaitu menggambarkan kera putih di dalam kisah Rahwana. Dalam tarian ini digambarkan bagaimana usaha kita Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana saat menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana melalui gerakan-gerakan penari dan suara cak-cak tersebut. Tersirat pesan bahwa tarian tersebut mengandung nilai sejarah, nilai sakral yang tinggi bagi masyarakat Bali. Untuk tahap evaluasi, secara keseluruhan penyajian tari kecak pada acara penyambutan turis wisata di Dewata Bali sudah bagus dan penarinya sudah sangat kompak dalam menyajikan iringan cak-cak di tarian kecak tersebut. Namun masih ada beberapa penari yang menarikkan gerakannya tangannya tidak serentak sehingga mengurangi nilai estetika yang telah ditampilkan oleh para penari. Tetapi para penari tersebut dapat berkonsentrasi kembali sehingga tarian dapat diselesaikan dengan kompak. Sekian saja tugas dari final test saya, apresiasi kritik seni. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.